Benar. Nah kita akan jawab dulu pertanyaannya, simple. Awal kita jawab pertanyaan. Ini pertanyaan bagus loh awal. Kalau mau simpen dana darurat, nih kita langsung aja. Kita mengedukasi kalian, tanya apapun ya, yang kalian pengen belajar. Jangan disia-siain nih, jangan tanya yang nggak penting nih ya. Waktu kita tuh mahal, usahain lu pakai ya. Nih contoh ini pertanyaannya. Kalau mau simpen dana darurat, mending emas fisik atau emas digital? Nah ini jawaban sederhana. Kalau digital, lu bisa beli ETF-nya nggak? Itu doang. Ya. Jadi yang digital, yang Timothy percaya itu cuman harus ada ETF. Contohnya lu beli GLD, Spider punya. Yes. Cuman kayaknya yang bisa akses GLD ini siapa bro? Benar. Siapa bro sini? Dikit. Makanya kayaknya mendingan kalau lu di sini ya dan lu nggak punya akses kayak multi country banking. Fisik ya bro ya kita jangan ya. bermimpi. Iya, lihat-lihat yang fisik aja. Kenapa nggak digital? Satu ya dijamin perusahaan apa dijaminnya perusahaannya. Kecuali ETF global ya, GLD gitu yang dipakai sama Ray Dalio belinya GLD itu. Ray Dalio baru beli emas kemarin. $300 juta bro. Baru 13F filingnya baru beli lagi dia. Gimana kalau menurut lo? Mending fisik atau digital? Nih, kalau mumpung kan Kalimasada is the gold king. Jadi banyak yang nggak tahu nih, Kalimasada is the gold king sebenarnya. Karena kan emang Mas Kakak kan. Mas Kakak. Oh. Kalimasada ini punya emas yang banyak ya. Ya enggak lah kalau banyak ya. Kenapa? Ini Peter, lihat. Lu lihat tuh. Oh, Overexpose nggak tuh? Oh itu ngegelek dari itu. Nggak bisa dibenerin? Nah turunin. Lihat kan? Betapa nggak becusnya. Lanjut bro, sambil anak nggak becus ini bikin. benar. Enggak, tapi dia fitnya oke banget bro hari ini, ya kan? Ada kalungnya. Pakai Cuban shirt ya kan? Jam tangan apa itu tuh Pit? Dari Stephen Tong. Oh, endorse. Apalagi itu. Oh, oke. Biar cepat. Nah, udah lari. Lanjut dulu. Gimana? Oke. Emas fisik atau enggak? Gua nggak enak jawab ini karena gua bukan yang punya banyak emas, ya. Kalah. Jadi kalian tahu lah kalau mau rampok ke rumahnya bukan rumah gua ya. Kau yang Nah, kurang ajar dia. Ya. Gimana? Bro Kakak? Mending balance sih. Kalau emas ya fisik kan, karena Bitcoin kita udah nggak fisik kan. Iya. Dalam artian bukan saya investor emasnya, istri. Oh istri. Jadi istri tuh memang Goldbug Peter Schiff dari ya? dulu ya. Bahkan ini nggak tahu ini, mungkin saya ke outperform nih. Dari setahun lalu tuh dia kerjaannya tuh selalu beli emas bro. Setiap minggu, setiap bulan. Iya. Jadi uang bulanan yang sisa itu selalu ke emas. Oke, jadi berapa kilo sekarang Mas? Waduh, nggak banyak lah. Nggak tuh senyum-senyumnya tuh. Nggak Kemarin dia banyak. udah Tapi bilang kan, bottom bro. Terus gue bilang Ray Dalio beli lagi dia. iya, karena ya Beli lagi gimana dia. istri kan. Itu kemarin juga ke Cartier juga beli. Jadi istri emang suka emas karena ya itu tadi suaminya udah di kripto, yang fisiknya kurang, ya mungkin istri masih punya pemikiran. Cuman yang saya garis bawahi ya pemikiran tentang investasinya yang saya suka. Jadi bukan tentang apapun itu bro. Iya betul. Bikin lapangan pedal juga kalau investasi kan. Betul, setuju. Asalkan nilainya mengalami kenaikan. Ya. Jadi yang saya garis bawahi ya buat semuanya, sebenarnya kita kan nggak selalu nge-force orang kayak harus kripto. Oh enggak. Harus paham literasi keuangan, harus paham cara kelola finansial. Ya tadi biar hidupnya nggak sial. Lo harus paham bahwa fiat itu inflasi gitu. Pasti. Jadi lo beli aset keras, ya kita ngomong aset keras itu apa aja? Aset keras itu properti. Properti itu aset keras. Yes. Lu makin banyak lu punya properti, ketika fiatnya melemah lu akan selalu diuntungkan ya. Itu jadi satu properti. Dua itu emas. Jadi kalau ada yang bilang dana darurat di emas itu salah atau enggak, walaupun emas itu bisa fluktuatif, yang sekarang tuh lagi turun, lagi koreksi. Cuman menurut gua sah-sah aja. Gimana kalau menurut lu? Ya koreksi 9% ya dari top. Yang mana kita bilang kan 3.500 area koreksi dan sempat ya di around ya hampir 3.000 something ya. Cuman balik lagi dalam jangka panjang kita tahu smart money masih banyak yang holding gold dan itu mungkin jadi trade yang monetary trade lah saya lihatnya. Karena kan belinya Beberapa kalau hedge fund. gold gini, gimana cara naik turunnya gold? Gold tuh naik atau turun kita bisa lihat dari jumlah pembelian central banking. Iya. Jadi kalau kita lihat seperti central bank di Cina itu udah dari 3 tahun lalu, 3,5 tahun lalu itu fokus untuk akumulasi gold teman-teman. Yes. Makanya Dalio di fundnya juga kemarin baru akumulasi ya gold. Iya. Jadi gold fair, gue bukan pembenci gold, Yes. kita nggak against gold dan menurut kita suka scarce desirable asset. Jadi Benar. aset
yang langka dan diinginkan banyak orang. Nah, problemnya dengan gold gue cuma satu, bro. Iya. Ada inflasinya juga, tapi kecil. Biasanya terakhir tuh 1,2%. Jadi gold itu ada yang banyak bingungan. Kenapa gold bisa inflasi? Karena gold itu bisa ditambang, teman-teman. Yes. Ya kan? Bahkan banyak orang misalnya nge-front running gold dengan membeli perusahaan tambang gold ya, gitu. Kalau misal di Indonesia kemarin kita lihat kan orang pada borong beli emas dari Antam, banyak yang akhirnya front running dengan beli saham Antamnya. Nah, itu bisa jadi play juga kalau misal teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi gold itu adalah hedge yang paling lama ya di dunia ya. Iya, benar. Salah satu investasi paling lama di dunia. Ya zaman Nabi mungkin ya. Iya. Pandangan tentang silver. Nah, gua tuh tipikal yang gak suka nomor 2, makanya gua gak suka Ethereum. Ya kan? Gold, silver. Kena. Bitcoin, Ethereum. Gua gak suka nomor 2, teman-teman. Kena. Gue selalu suka yang nomor 1. Jadi kalau ditanya Timothy akan invest ke silver nggak? Tidak pasti. Timothy akan invest ke komoditas yang lain selain gold nggak? Tidak. Gold mungkin belum, tapi gue belum ya. Gue ini bukan gold bug. Iya. Kalimantan ini gold bug. Karena kan kita selalu bilang ke teman-teman, boleh ya fokus kripto, tapi jangan full time kripto. Ya. Kenapa? Karena kita selalu melihat potensi market. Meskipun sekarang parabolik dan kita ada di sini sejak harganya masih 20.000 lah. Cuman kita selalu ngomongin ke teman-teman bahwa ada yang namanya siklus, ada yang namanya potensi crypto winter, ada juga yang namanya potensi market top, dan ya kita nggak arguing ya teman-teman buat oke, jual Bitcoin, beli emas. Oh iya, benar. Kita edukator dan kita melihat ya kondisi sesuai dengan data, fakta, angka yang ada, dan kadang ya bro, mungkin kita ngomong tentang suatu tesis atau suatu yang kita lakuin di dunia nyata. Karena ya itu tadi, scarce and desirable asset. Karena memang Bro Timothy ini kan juga koleksi lukisan juga kan. Yeah, karena itu kan juga scarce juga dan langka. Ya, dan desirable. Nggak semua orang punya aksesnya di sono. Iya, betul. Jadi ya kita juga beberapa hal-hal yang limited ya, jam tangan juga limited. Yeah. Faktanya. Dan jam tangan ya ini by index itu rata-rata ya kenaikan ya bro. Dunia itu 8%. Yeah. Di merek-merek tertentu ya, tapi Betul. Rolex, Patek Philippe, AP, Richard Mille juga lagi naik sekarang.